Guys, selamat malam. Kali ini saya sengaja ngomongnya kayak gini. Tommy Film Production memproduksi film baru dengan genre horor. Tapi nggak begitu juga, guys. Ini Bung Tommy Kindangen di sini sebagai sutradara bersama Bang Sahiri sebagai editornya di Tommy Film Production bersama Bang Alek. Ya. Sekarang kita lagi edit film horor, guys. Percaya nggak percaya, kita ke bawah takut. Padahal kita nontonin doang. Tapi karena kita kepengen menciptakan yang horor, jadi imajinasi kita fokus ke situ. Bukan begitu, Bung? Ya. Kalau saya sih sebenarnya biasa aja, Bung. Ya, ini mah. Cuman nakut-nakutin yang nonton aja. Iya. Enggak, guys. Ini kan apa namanya? Lagi rame lah. Lagi rame. Genre horor gitu. Genre horor. Tapi Tommy Film bukan ikut-ikutan, guys. Ya. Karena ini wacana ini udah jauh-jauh hari sebelumnya. Ya. Mungkin itu adalah insting seorang sutradara, guys. Membaca situasi pasar, lagi horor, lagi drama percintaan, Tommy Film punya. Ya. Kali ini yang lagi kita godok di sini bersama Bung Sahiri, judulnya adalah Misteri Rumah Penggali Kubur. Yang pasti teman-teman, kita mau dengerin Bung Tommy Kindangen memberikan sedikit atau banyak juga boleh. Kenapa pemilihannya berjudul Misteri Rumah Penggali Kubur? Silakan Bung Tommy. Ya, kalau judul kan kita tinggal nyerempet-nyerempetin aja untuk ke lebih mistisnya aja mungkin ya. Jadi tema horornya dapat. Tema horornya dapat. Ya. Di waktu syuting dikasih asap. Iya, tambahin itu. Maksudnya biar masuk dengan ceritanya lah. Ini kan cuma jadi serem. Cerita ini doang, fiktif aja. Fiktif. Iya. Padahal di tempat di mana juga nggak ada apa-apa ya, Bung ya. Oh benar. Cuma ya berdasarkan pengalaman film-film yang udah kan kita lihat, film-film Indonesia banyak yang bagus-bagus juga. Iya. Ya saya belajar lah untuk seperti ini nih kita coba. Bung Tommy berdasarkan pengalaman tontonan yang udah. Ya, terus ya pernah syuting juga Pusaka Penjualan Maut kan ada. Oh iya. Orangnya juga sama Susana dulu. Iya. Tahun 89 itu. Tahun? 1989. Buset. Pusaka Penjualan Maut sama Pendi Pradana juga. Setelah film horor, Bung Tommy sudah adakah wacana untuk film genre selanjutnya? Film komedi kali ya, tapi belum ini sih. Belum dapat. Masih baru diwacanai. Ada beberapa yang iya. Komedi horor. Ya paling komedi horor atau karena kan lagi musim nih katanya horor itu. Komedi horor bisa. Komedi horor. Jadi ini horor nggak horor ini banget, ini kan cuma cerita mimpi aja nanti kita buat. Oh ini juga. Ya. Di Misteri Rumah Penggali Kubur. Ya. Cerita mimpi dari satu tokoh, anaknya bahkan salah satu pemain. Ya. Jadi kita untuk eksplor efeknya juga lebih berani karena ini kan adegan mimpi ceritanya. Jadi kitanya Bung Tommy itu, menurut Bung Tommy ini teman-teman, karena di sini dikisahkannya hanyalah sebuah mimpi,
Jadi lebih berani Bung ya. Untuk itu efek ya. Efek. Mental, terus diseling. Iya. Terus pakai Aquaman, kalau dinding dinding beton. Wah, kayaknya butuh itu Aquaman terus nih. Ya. Aquaman seling ya. Ya. Matras, terus properti yang mau dipecah-pecahin, udah disiapin sih. Iya. Ya itu mungkin karena kita juga belajar lihat film-film yang lain juga, film-film horor yang lain. Cuma memang kalau untuk menyampaikan film ini ya ini kan film pendek, jadi yang kita semampunya kita aja. Semaksimal kita, kemampuan kita upayakan menghadirkan tayangan horor yang bisa membawa penonton hanyut di dalam hororan tadi. Iya, ini cuma cerita doang. Cuma cerita ya Bung ya. Visual yang dibuat untuk tontonan aja. Ini ada ininya, ada apa maksudnya, lebih ke ya boleh dikatakan ikut-ikutan ya bisa juga. Iya. Teman-teman semuanya, seperti pernah juga disampaikan dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya, bahwa sebuah film itu mengangkat cerita, menghadirkan di rumah, di bioskop, itu semuanya bisa berdasarkan cerita nyata atau juga bisa dari cerita yang fiktif, yang dikarang-karang ibunya, imajinasinya seorang sutradara. Iya, karena kita kan mau jual apa, bukan jual, maksudnya lebih condong ke efek ini. Ke efek mental. Iya. Terus properti apa yang mau ini kayak boneka keramik, dia bisa karena dia wali dibantu sering tarik mental ke orang, mau nabrak orang yang menghindar kena tabrak gua pecah. Iya. Disinilah letak kejelian kreativitas seorang sutradara mengangkat sebuah cerita yang tadi menjadi sebuah tontonan yang kita pada saat nonton jadi semakin menarik. Wah, luar biasa tugasnya seorang sutradara. Di samping pada saat syutingnya udah mikirin pemainnya harus begini, mikirin efeknya harus begini. Itu nggak ribet Bung, apa udah biasa? Ya kan ada tim. Oh, ada tim. Ada tim, apa yang diperlukan kita udah discuss tuh sebelum syuting. Biasanya kita udah 2 hari sebelumnya apa yang mesti disiapin udah prepare. Kita udah prepare. Terus sehingga ketika langsung di take lokasi udah pada siap. Ready ya. Sesuai job description-nya masing-masing. Contoh kecil ya kayak itulah mungkin kalau lebih praktis sih memang pakai smoke gun ya untuk asap. Asapnya harusnya smoke gun ya. Lebih dapat untuk arahnya kan bisa diarahin kemana gitu. Nah, kalau kita masih pakai manual. Kemarin kita pakai apa? Pakai kaleng. Bisa bakar kanan kiri. Berarti itu smoke lamp. Smoke yang ditaruh di kaleng. Iya. Tapi dapat Bu, karena ngebunya dia natural, ya kan? Karena angin mana nih dari kanan ke kiri udah pasangnya di kanan ada, di kiri ada. Jadi ketika dia mau ke kanan dia udah ada. Berarti asap yang sebelah sini. Ya, kalau dia ke kiri berarti udah siapin. Udah digocek tuh ya, angin gak bakalan bisa. Wah, biasa kalau nggak 3 belakang sama 1 di background. Tapi kita tutup pakai kamuflase pohon apa sih. Kalau pakai smoke gun nggak terlalu ribet ya. Ya. Dengan angin. Dan dia kapasitas asapnya juga kita bisa setel. Iya, langsung cus. Iya. Gitu. Oke teman-teman semuanya, saya di sini bersama Bung Tommy Kindangen dan juga Bang Syahiri masih ngedit film horor produksi Tommy Film, yaitu Misteri Rumah Penggali Kubur, yang mana
nggak kira-kira editornya bukan cuma Bang Syahiri tapi ada juga Bang Alek ya Bung ya. Iya. Dan kita tadi ini sengaja kita bikin podcast sebenarnya mengalihkan guys. Padahal tadi kalau kita nggak alihkan ke podcast kita suasananya horor juga karena ngikutin filmnya ya walaupun baru trailernya. Ini buat teman-teman di rumah pastinya setelah trailer ini nanti akan ada follow up-nya berupa episode 1 dari film Misteri Rumah Penggali Kubur Ya. dan kita berharap antusias dari penonton di rumah bagus sehingga jam tayang jumlah viewsnya tinggi dan tentunya Tommy Film akan produksi untuk episode yang selanjutnya dan selanjutnya, bukan begitu Bung? Ya, benar. Jadi kalau rame yang nonton 1 juta orang. Ya, ya kita juga siapin ini juga pemain-pemain yang barunya gitu. Amin Bung ya. Iya. Persiapkan Bung Tommy nih mempersiapkan pemain-pemain yang Banyak. bagus sambil terus membimbing pemain-pemain regenerasi yang muda-muda. Tetap kita menggunakan pemain-pemain senior Ya, dan perbenaran film di Tommy Film jadi ada banyak lah. banyak genre. Gitu. Kita tunggu aja episode yang selanjutnya dan kita tunggu juga episode untuk debu-debu jalanan, Rahasia Jenab, Mutiara Pantai, Kalista Wanita Super, Dia Tetap Papaku, Misteri Rumah Penggali Kubur. Nanti ada yang ketujuh filmnya Tommy Film, Rahasia Jenal. Karena si Jenal ternyata Komedi ya? takut setan. Ya. Oke guys, kita lanjutkan kali ini. Ini yang lagi ngoprek komputer. Bung Syahiri, beliau banyak kegiatannya, namun tetap eksis bergabung dengan Tommy Film Production. Nah, ini Bung Syahiri mohon izin nih mengganggu sedikit nih ya. Siap. Minta tanggapan dong nih buat penonton, tanggapannya untuk Tommy Film, genrenya apa aja tuh, sama yang terakhir ini genre ini bagaimana menurut Bang Syahiri? Saya melihat sih lebih variatif ya. Ini ada horor, genre baru dari Om Tommy, buat kreatifnya keren banget. Semoga lebih maju dan kreatif lagi ke depan untuk produksinya. Tetap semangat teman-teman. Oke. Itu aja. Begitu aja guys. Soalnya beliau lagi sibuk. Kalau saya minta waktu lebih lama, nanti dia ngetiknya salah guys. Dan karena kita di sini juga khawatir mengganggu Bang Syahiri, Bang Tommy, silakan barangkali ada tambahan. Ya ini kan kalau untuk di Tommy Film Production kan ini baru nih horor gitu. Jadi Ya, kita juga mungkin karena terlalu hati-hati buatnya, jadi oh ini mesti ada ininya gitu. Jadi itu tadi yang udah prepare dulu sebelumnya apa yang diperlukan. Jadi ketika ini untuk suasana kabut kan, ini daerah puncak, ini daerah dataran tinggi, berarti kan mesti ada itu tadi udah pakai mantel, keril. Itu kan cerita anak mahasiswa yang ditugaskan meneliti. Ada beberapa itu di daerah itu apa, pepohonan di daerah yang sekitar situ. Terus akhirnya kan dapatlah penginapan, artinya yang sekarang udah banyak ini nih yang cuma untuk transit 1 hari. Kayak gitu. Dapatnya di situ. Kebetulan itu dia juga sewain si rumah itu. Gitu. Si penggali kubur itu. Jadi agak sengaja ya udah ketemu lah, dapatlah rumah itu murah lagi kan gitu. Tapi emang itu sebenarnya rumah bener gitu, bukannya enggak ini kan. Nah itu karena nanti di dalamnya begitu dia itu mimpi, itu yang jadi
ceritanya. ceritanya jadi kenceng Kencengnya di situ. ya. Kenapa si dari kubur si Ibe juga emang biasanya kerjanya itu kalau ada kedukaan apa segala gitu. Iya. Cuma karena di dalam mimpi, jadi kiri kanan dah tuh, ya kan? Ya itu lebih leluasa tuh sutradara tuh ya, Iya. mau dibikin gimana? Iya, Gimana? makanya saya nggak mau bikin real gitu kan tadi, berarti tuntutannya banyak nih gitu. Iya. Mimpi kan udahlah kita bebas untuk ininya. Tapi tetap pakem-pakemnya ada gitu. Nih, Pakem-pakemnya pakem-pakemnya ya, tetap ada. ada ya, paling ya, bisa dieksposnya tadi yang kena apa cahaya, mental gitu. Terus dia menghindari benda apa yang mau mendekat ke dia, Iya. atau Gucci atau apa, lebih jual efek lah ya, efek. Iya. Terus sound efeknya juga, terus ya musik-musik yang backsoundnya juga Backsound. Pokoknya membawa ya, yang ada di pikirannya Bung Tommy ini udah komplit ya, guys. Semuanya mengarah seperti sound Iya. efeknya harus support sama filmnya, ya, properti, equipment, ya, pemainnya, cara ininya semuanya udah nggak sabar kan pengen nonton. Nah yang belum nonton pastikan tonton Misteri Rumah Penggali Kubur. ya. Semoga tidak ketakutan kayak saya, tidak takut, tapi penyajian di dalam film tersebut arahan Bung Tommy Kindangen jadi serem guys, Enggak juga, jadi serem ya. enggak juga. Oh, bener nih Bung, bener nih. Tapi kita lihat, mau suasana aja, pembawa suasana aja. tapi teman-teman nanti punya pendapat masing-masing. Karena gini mungkin ya, karena kita yang membuat jadi hal biasa. Cuma kalau yang nonton gitu, makanya kalau yang ada bikin istilahnya kru atau pembuat film nonton ya kita biasa aja. tonton sebagai penonton, jangan sebagai pembuat. Oh iya, saya tadi menempatkan dirinya sebagai penonton Bu. Ya kalau pembuat pasti kita wah itu kesalahannya banyak. Iya, wah gua salah di sini, kaki gua harus ke kemari, ya kan? Di sini harusnya gua blocking kan kayak gitu. Iya. Ini dialog ada yang nggak kebaca nih di sini, ya kan? Tapi saya tadi menempatkan dirinya sebagai penonton sehingga beneran teman-teman jangan lupa ditonton Misteri Rumah Penggali Kubur. Dan satu lagi, maaf kalau ada kata-kata yang salah, Ya, mohon dimaafkan. ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian yang salah dari kami, Ya. karena kami intinya kepengen mempersembahkan yang terbaik buat teman-teman. Biasa kalau jalan nggak selalu mulus, ada keseleonya dikit, mohon dimaafin. Akhirnya cukup Bung, Cukup. kita cukupin. Selamat menonton filmnya Misteri Rumah Penggali Kubur. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.